Dari video cuplikan tersebut, polisi telah menetapkan sebanyak 12 orang anak dengan rincian 8 anak sebagai anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Motif dari kekerasan ini sebagai dalih dari tradisi sebagai syarat untuk masuk ke dalam geng tertentu yang disebut dengan geng Tai. Pada 2 Februari 2024, korban yang berusia 17 tahun melaporkan mengalami tindak kekerasan berupa yang pertama yaitu dicekik, yang kedua adalah dipukul, yang ketiga disundut dengan rokok dan api, bahkan hingga diikat ke tiang. Selanjutnya, pada 12 Februari 2024, korban menceritakan kejadian ini kepada kakak perempuannya dan keesokan hari korban tetap mendapatkan tindakan kekerasan tersebut. Menurut laporan polisi pada KPAI, korban dibuktikan mengalami memar dan lecet di bagian leher dan memiliki luka bakar sundutan rokok di bagian belakang leher serta memiliki luka bakar di lengan kirinya. Bullying dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk disintegrasi tingkah laku. Hal ini terjadi ketika seseorang, individu ataupun kelompok melakukan tindakan menyimpang ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Bullying juga melanggar etis sehingga dapat dinilai sebagai disintegrasi tingkah laku di mana seseorang memperlakukan orang lain yang tidak sesuai dengan norma dalam berperilaku ketika berinteraksi sosial. Salah satu faktor penyebab bullying adalah anak dan remaja yang belum bisa membedakan sepenuhnya mana yang baik dan buruk. Aksi kekerasan seperti ini meningkat setelah pandemi, karena selama pandemi remaja kehilangan masa belajarnya, serta adanya social distancing yang membuat mereka jenuh karena interaksi mereka dengan teman sebayanya dibatasi. Maka dari itu, saat kegiatan di dalam rumah, terutama dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, pengetahuan yang mereka dapat pun berkurang. Masa remaja adalah masa yang memasuki pemikiran dan tingkah laku yang masih berubah-ubah, keadaan perasaan beserta emosinya. Tentunya, remaja akan mencari relasi dan identitas dalam sebuah kelompok dengan kesamaan hobi dan tujuan. Namun, kelompok ini akan membawa pada dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, remaja harus sadar akan pentingnya bagi remaja untuk memilih circle yang positif, karena hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mental mereka. Menurut kelompok kami, bullying dapat menjadi ancaman bagi integritas nasional, karena bullying dapat menyebabkan pemisahan sosial serta memicu siklus kekerasan di masyarakat. Ketika individu merasa terpinggirkan, mereka cenderung menjauh dari komunitas, sehingga menghambat interaksi sosial. Bullying sering berakar dari perbedaan identitas yang dapat menciptakan konflik antar kelompok, sehingga korban bullying akan mengalami dampak psikologis seperti depresi dan kecemasan, serta mengurangi kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pola perilaku bullying yang terbentuk di kalangan generasi muda berisiko dianggap sebagai tindakan yang normal, yang mengancam nilai-nilai persatuan dan toleransi. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif sangat penting untuk dilakukan demi menjaga integrasi nasional. Data menunjukkan selama periode 9 tahun mulai dari tahun 2011 hingga 2019, menurut KPAI mencatat adanya 37.381 pengaduan terkait kekerasan terhadap anak. Sementara itu, dalam hal bullying baik di lingkungan pendidikan maupun di media sosial, tercatat 2.473 laporan dan terus meningkat. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku bisa dijerat pasal 80 UU 35 tahun 2014 apabila melanggar pasal sebelumnya yang berbunyi sebagai berikut. Penyelesaian dari kasus ini adalah karena pelaku dan korban masih berusia di bawah umur,
polisi akan menerapkan UU Perlindungan Anak dan dikenakan sanksi yang merujuk pada UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi akan mengupayakan langkah diversi berupa mediasi. Dari pihak sekolah sudah menindak tegas dengan men-skorsing pelaku tindak bullying. Menurut kelompok kami, penanganan yang dilakukan sudah tepat, tetapi tindakan dilakukan belum ada upaya pencegahan serta kurang tegas terhadap pelaku yang terlibat saksi perundungan. Saran dari kami yaitu, yang pertama, sekolah membentuk satuan tugas penanganan kekerasan di satuan pendidikan sebagai implementasi Permendikbud nomor 45 tahun 2023 untuk mencegah terjadinya aksi bullying. Dan yang kedua, menindak tegas dengan mengeluarkan pelaku aksi bullying dari sekolah. Dan yang terakhir, yaitu memberikan dukungan kepada korban bullying.